Selamat pagi pemirsa, ada banyak faktor yang membuat daya beli kelompok kelas menengah menjadi rendah. Mulai dari tidak adanya kenaikan pendapatan, besarnya beban utang, tingginya harga-harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian arah kebijakan. Khususnya dinamika rencana penaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Untungnya PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah. Kondisi ini tentu harus mendapatkan perhatian besar lantaran jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah pada 2024 adalah 66,35% dari total populasi Indonesia. Amatlah berbahaya ketika lebih dari separuh masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 4 Januari 2025 dengan tema Waspada Inflasi Rendah. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak? Kabar baik. Kabar baik, sehat di tahun ya. yang baru harus baik ya. Iya, baik dan semangat ya Mbak Kania. Nanti kita akan bahas untuk tema editorial Media Indonesia hari ini Sabtu 4 Januari 2025. Waspada inflasi rendah. Inflasi rendah kok waspada ya Mbak Kania? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam tema editorial Media Indonesia hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada dua headline Media Indonesia untuk hari ini. Kita langsung melihat di halaman 6 Mbak Kania, sebetulnya fotonya ada di halaman muka. Foto saat audiensi ya. Media Group dengan Menteri Kesehatan. Nah ini di halaman 6 judulnya peningkatan infrastruktur 66 rumah sakit di daerah dimulai tahun ini. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat audiensi Media Group ke Kementerian Kesehatan. Jadi peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan ini bagian dari transformasi kesehatan pemerintahan Prabowo Gibran ya, Mbak Kania? Iya. Yang kemudian juga disampaikan saat audiensi ada 6 pilar transformasi kesehatan. Ini adalah yang akan dilakukan pada tahun ini ya. Peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil terutama akan ada 66 rumah sakit yang akan ditingkatkan kualitasnya. Ada 32 rumah sakit yang akan dilakukan peningkatan kualitasnya untuk tahun ini dan 34 sisanya di tahun 2026. Pelelangannya sudah dimulai sejak tahun lalu. 10 rumah sakit sudah dilelang dan akan mulai groundbreaking di pekan pertama bulan Januari. Ini lokasinya rumah sakitnya di Nusa Tenggara Timur dan kemudian di kuartal kedua tahun ini juga akan dilakukan groundbreaking berikutnya. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan dari 6 pilar transformasi kesehatan yang targetnya tahun 2029 akan selesai. Kemudian kita juga sudah mendengar ya ada beberapa quick win yang akan dilakukan juga di tahun ini adalah soal screening gratis. Nah, screening kesehatan ya Mbak Kania, MCU gratis. Bagi yang ulang tahun. Bagi yang ulang tahun, tapi baru mulai akan dimulai bulan Februari ya. Jadi yang bulan Januari belum ya. Belum. Berarti Mbak Kania bisa ya 16 Juli. Bisa. Aduh disebutkan lagi tanggalnya. Jadi harus mencapai selamat ulang tahun loh nanti. Iya, jadi kita juga bisa September bisa memanfaatkan program dari pemerintah. Ini bagian dari transformasi kesehatan ya, pelayanan publik yang maksimal di bidang kesehatan. Betul. Dan juga digarisbawahi ya, kita dari media ini sangat penting gitu untuk terus menginformasikan gitu, yang menyebarluaskan informasi berita kesehatan, upaya untuk pencegahan penyakit, karena salah satu yang juga akan diupayakan ini termasuk program quick win dari pemerintahan sekarang adalah untuk akselerasi penanggulangan TB. Ini juga salah satu program quick win dari pemerintahan Prabowo Gibran. Hidup sehat tentunya ini menjadi aspirasi dari kita semua ya. Ya, betul. Eva, ya. Dan tadi menarik makanya sampaikan bahwa fungsi pers tadi untuk juga menjalankan fungsi menyebarkan informasi dan pentingnya menjalin kerjasama strategis dalam menyampaikan informasi dari sumber yang kredibel, termasuk ini kerjasama juga dengan pemerintah, Kementerian Kesehatan ya makanya. Baik, berikutnya kita akan bahas lagi headline yang kedua di Media Indonesia. Ini masih terkait ya Mbak Kania sebetulnya dengan tema editorial Media Indonesia hari ini. Ini ada di halaman 2, mulai pulih tapi belum stabil Mbak Kania.
Dari sekian banyak sebenarnya headline yang bisa kita pilih, tapi kita rasa ini adalah salah satu yang mungkin kita bisa bahas terlebih dahulu karena memang berkaitan dengan editorial begitu ya. Iya. Mungkin banyak yang tidak tahu begitu mengenai apa yang dimaksudkan dengan PMI ini ya. Mengapa kemudian kami menyoroti soal PMI ini, karena ini sesuatu yang mungkin bisa kita highlight karena posisi dari PMI ini berkaitan dengan indeks manufaktur Indonesia yang pada bulan Desember ini kemudian naik, tercatat berada dalam zona ekspansi yaitu di 51,2 atau naik dari posisi sebelumnya di 49,6 di zona kontraksi. Jadi ada perbaikan dan ini perlu kita highlight karena ini adalah posisi terbaik sejak bulan Mei gitu ya di tahun 2024, dan tentunya kalau kita lihat gitu ya catatannya sepanjang 2024 PMI manufaktur tercatat 7 kali berada di zona ekspansi dan 5 kali di zona kontraksi. Dan tentunya dari pemerintah memaknai ini sebagai sesuatu yang sangat positif sekali optimisme begitu ya. Optimisme gitu di akhir tahun, tapi tentunya memang harus selalu dijaga begitu optimismenya. Untuk menjaga itu bagaimana ya Mbak Kania? Kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa mendukung? Kebijakan-kebijakan seperti apa ya berkaitan dengan manufaktur, tentunya kita bicara tentang bagaimana menopang daya beli begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang manufacturing ini kan tentu berkaitan dengan bagaimana kemudian barang-barang yang diproduksi ini juga nanti akan dibeli begitu oleh konsumennya begitu. Tidak hanya itu, kalau dari sisi manufakturingnya tentunya berkaitan dengan insentif bagi pelaku usaha begitu. Itu yang kemudian juga disampaikan oleh Kadin begitu ya. Mereka berharap bahwa ya kedepannya ini tetap kebijakan yang konsisten untuk menjaga momentum pertumbuhan ini begitu. Itu yang disampaikan oleh Ibu Sinta begitu ya. Nah dari sisi daya belinya ini yang kemudian nanti kita lihat seperti apa begitu ya. Bagaimana menjaga momentum, bagaimana kemudian misalnya di tengah gelombang PHK begitu yang kita lihat sekarang ini, dari pemerintahan itu mereka mengeluarkan juga kebijakan untuk menopang agar daya beli ini tidak terus melemah atau menurun gitu ya. Ada stimulus juga ya Mbak Kania yang sudah diterbitkan untuk industri padat karya. Apakah ini juga sebagai langkah awal yang positif untuk menjaga daya beli masyarakat? Karena tadi juga menjadi concern ya soal di industri manufakturing ini. Iya betul. Itu yang kemudian masih kita lihat ya seperti apa. Yang pasti misalnya dari Erlangga Hartarto begitu dari Menko mengatakan ada beberapa yang sudah dilakukan misalnya dengan pemberian insentif, perlindungan industri dalam negeri, perlindungan dan juga kerjasama internasional. Kemudian juga mengakselerasi penerapan kebijakan perlindungan dalam negeri dan banjirnya produk impor melalui safeguard dan juga praktek impor yang tidak fair atau dumping begitu ya. Memang kemudian juga dari Menko mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Ini masih di awal tahun, kita berikan kesempatan tentunya dari pemerintahan untuk memperbaiki sejumlah kebijakan gitu untuk melihat seperti apa kira-kira tantangan ini dihadapi bersama-sama. Baik, berikan kesempatan, tentu pemulihan industri manufaktur yang lebih stabil butuh dukungan kebijakan yang konsisten, yang bisa menopang produktivitas dan daya beli. Daya beli ini menjadi penting, bahkan berkaitan juga dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, waspada inflasi rendah. Inflasi rendah di satu sisi kita syukuri ya Mbak Kania, tetapi soal daya beli utamanya kelas menengah betul-betul turun atau sebenarnya sedang menahan diri atau selective buying saja Mbak Kania? Iya, ada beberapa analisa ya. Karena kalau kita melihat dari apa yang diumumkan kemarin, inflasi 2024 rendah sepanjang sejarah, bahkan lebih rendah dibandingkan saat pandemi. Kalau saat pandemi kita melihatnya penyebabnya karena ekonomi lesu, kalau sekarang banyak faktor begitu ya. Faktor penyumbangnya itu kan misalnya ada yang mengatakan ya karena harga pangannya juga melandai, stabil begitu. Kemudian juga ada proporsi kelas menengahnya yang menurun, daya beli melemah. Kalau daya beli melemah apakah memang betul demikian atau misalnya memang ada faktor-faktor yang lain atau memang orang-orang juga menahan diri begitu. Ya kan mungkin orang-orang juga mungkin lebih selektif gitu dalam membeli begitu ya. Apalagi di tengah kemarin persoalan PPN akan naik atau tidak begitu ya. Sudah publik masyarakat sudah seperti ancang-ancang wah PPN mau naik 12%. Pada akhirnya tidak jadi ya bahkan pada akhirnya tidak jadi. Tapi kan memang secara psikologis pada waktu itu kan mungkin saja orang juga akhirnya menahan diri gitu. Walaupun memang pada akhirnya di bulan Desember itu kan ada kenaikan inflasi sebenarnya di bulan Desember begitu. Tapi kan itu tidak cukup untuk mengcounter ada 5 bulan deflasi yang terjadi sepanjang 2024 begitu ya. Jadi tetap saja gitu ya.
harus agak berhati-hati begitu ya untuk melihat inflasi yang rendah sepanjang 2024 ini begitu. Nah, apakah misalnya bisa dibilang sebagai prestasi? Ya, kita mengatakan memang harus agak berhati-hati, jangan terlalu silau melihat sesuatu yang terlalu. Karena ini terendah ya bahkan ya. Karena ini terendah begitu ya sepanjang sejarah. Sepanjang gitu. sejarah. Walaupun kita memberikan apresiasi tentunya ya kepada BI dan juga stakeholder yang mengatakan ini adalah prestasi mengendalikan tingkat inflasi sehingga berada dalam rentang target begitu ya. Tapi memang kalau tadi melihat catatannya memang ke depan ini kan tantangan juga masih ada ya, terutama di tahun ini ya. Kita tidak bicara mengenai tahun depan, di tahun 2025 ini kan sekarang begitu ya. Ada beberapa catatan, momentum pertumbuhan itu tetap harus dijaga. Nah, kita tetap melihat bagaimana kebijakan yang konsisten itu dilaksanakan di tahun ini. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, bahkannya termasuk tadi soal dampak psikologis yang pada akhirnya ini perlu dibuktikan lagi apakah betul daya beli betul-betul menurun atau ini dampak psikologis dari kebijakan yang sebetulnya sebelumnya mau diterbitkan tapi karena ada seorang ekonom juga yang mengatakan ya masyarakat juga sejak pandemi itu sudah agak terbiasa begitu ya menghadapi dan kemudian bisa menyesuaikan gitu ya. Mereka lebih bisa mengendalikan diri gitu untuk melakukan pembelian, untuk melakukan selective buying seperti itu. Jadi kita harus melihat juga bagaimana ke depannya gitu kebijakan seperti apa yang kemudian atau gebrakan kebijakan ekonomi apa yang ditawarkan oleh pemerintah di tahun 2025 ini. Itu yang dimaksud waspada inflasi rendah, termasuk juga kelompok menengah ya, kelas menengah yang ada informasinya menurun bahkan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, waspada inflasi rendah. Waspada inflasi rendah. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi 2024 sebesar 1,57% secara tahunan year on year, menjadi yang terendah sejak 1958. Inflasi rendah ini sejatinya tidak untuk dibangga-banggakan, tidak pula patut membuat terlena. Ia bukan prestasi, melainkan sebuah alarm bagi pemangku kepentingan. Inflasi yang rendah, meskipun terdengar positif, di sisi lain menandakan adanya masalah fundamental dalam perekonomian bangsa. Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena dihinggapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan itu muncul akibat melemahnya permintaan masyarakat. Daya beli penduduk, utamanya kelompok kelas menengah, terpotret terus turun dalam setahun terakhir. Bahkan, konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal 1 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ialah 4,91%. Pada kuartal berikutnya naik tipis 4,93% dan kembali turun ke 4,91% pada kuartal 3 2024. Ada banyak faktor yang membuat daya beli kelompok kelas menengah menjadi rendah. Mulai dari tidak adanya kenaikan pendapatan, besarnya beban utang, tingginya harga-harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian arah kebijakan, khususnya dinamika rencana penaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Untungnya, PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah. Kondisi tersebut di atas tentu harus mendapat perhatian besar lantaran jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah pada 2024 ialah 66,35% dari total populasi Indonesia. Amatlah berbahaya ketika lebih dari separuh masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi domestik akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif untuk merangsang konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat. Publik tentu mengapresiasi kerja keras Bank Indonesia, pemerintah, dan semua pihak terkait. Bank Sentral misalnya mengklaim inflasi inti terjaga rendah sebagai buah konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian inflasi sepanjang 2024 yang rendah tidak terlepas dari berbagai faktor, baik dari eksternal maupun domestik, serta keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi yang dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN. Inflasi 2024 sebesar 1,57% juga dinilai masih masuk target pemerintah, yakni di kisaran 2,5% plus minus 1% atau 1,5% terendah dan 3,5% tertinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan inflasi 2024 terbilang rendah ialah harga pangan yang sempat melonjak pada 2022-2023 cenderung melandai tahun lalu. Kestabilan harga pangan ini mengurangi tekanan terhadap anggaran rumah tangga yang sebelumnya tertekan akibat mahalnya harga bahan makanan. Beberapa komoditas seperti cabai merah yang mengalami deflasi 46,53% dan cabai rawit mengalami deflasi 39,74% ikut meredam inflasi. Begitu pula dengan bensin juga turut mengalami deflasi sebesar 1,86% dan tarif angkutan udara yang mengalami deflasi 7,26%. Berbagai upaya yang dilakukan BI dan pemerintah tentu tidak boleh dikesampingkan, apalagi terjadi stabilitas harga secara keseluruhan. Namun, publik sekali lagi mendesak agar persoalan mendasar yaitu perbaikan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah, jangan sampai dilupakan. Apalagi BPS melihat adanya potensi pelemahan daya beli akan berlanjut pada 2025 jika pemerintah belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah. Maka tidak perlu membanggakan inflasi rendah. Jangan silau oleh sesuatu yang serba terlalu. Terlalu tinggi, buruk. Terlalu rendah juga bisa bermasalah. Maka jangan lengah, waspadalah. Pemirsa, kami jeda dulu, editorial BD Indonesia akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Kania, dan pemirsa saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa yang pertama Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Iya, inflasi terendah sejak 1958. Waduh, tadinya kita melonjak gembira ini. Mungkin suatu berita yang baik, tapi loh, kok kita harus waspada. Konon komoditas yang paling dominan menyumbang inflasi itu emas perhiasan, minyak goreng dan beras. Kalau emas, karena harga emas di dunia ini memang naik, dan juga minyak goreng juga karena minyak sawit mentah itu seperti dulu juga rata-rata naik. Sementara kalau beras karena produktivitasnya menurun. Nah, tapi pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi. Katanya bantuan beras tahun ini akan ditambah sebanyak 6 kali. Dan juga kita kan mendengar Pak Prabowo mendengungkan swasembada pangan dan pengupahan kenaikan buruh. Jadi saya pikir baiknya kita mengelola gaya hidup saja supaya tidak turun kelas. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Ibu Indra. Berikutnya Ibu Ong. Ibu Ong Mewah di Pejaten, di Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Evan, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ong. Iya, dua-duanya cantik ya. Inflasi rendah. Iya, kita jangan bangga dulu. Karena apa? Harga pangan sekarang nilai uang kita tuh gak ada artinya Mbak Eva, Mbak Kania. Karena 100.000 kalau sudah beli beras, beli minyak udah sedikit sekali.
Jadi bagaimana pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat agar naik, Mbak? Bukannya yang orang menengah ke atas turun ke bawah. Kita tunggu saja karena situasi dunia yang tidak menentu. Jadi semua kita terdampak lebih-lebih dengan iklim begitu Mbak kan ya. Semoga saja pemerintah memikirkan jangan masyarakat pencariannya tambah rendah. Baik. Berikutnya Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi makannya. Inflasi rendah suatu prestasi. Tetapi kan sekarang nilai rupiah juga meningkat. Ini ada perimbangan. Saya berpikir pemerintah sudah sebaiknya memikirkan inflasi rendah ini kan pengaruh dari ekonomi tingkat atas, di mana penghasilan mereka semakin baik. Tetapi daya beli masyarakat rendah. Program pemerintah untuk memberi stimulus harus dijalankan. Lebih banyak beri bantuan kepada rakyat kelas bawah agar daya beli, karena pengaruh dari inflasi ini adalah belanja rumah tangga. Jadi berilah bantuan-bantuan yang perlu kepada masyarakat. Berantas korupsi sebesar-besarnya, gunakan uang hasil korupsi yang bisa dihemat di APBN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Edward, terima kasih para penelpon. Bahkan nanti kita akan bahas lagi bagaimana pemerintah bisa menjaga daya beli. Usai jeda kami akan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Iya, bahkannya soal daya beli, bagaimana pemerintah bisa menjaga ini, utamanya bagi kelompok kelas menengah, bahkannya sebagai selama ini kan tulang punggung konsumsi domestik. Iya, baik. Mengomentari tadi beberapa penelpon ya, tadi luar biasa sekali catatan dari Ibu Indra, Ibu Ong dan juga Pak Edward ya, semua sudah menyampaikan aspirasinya begitu ya mengenai apa yang terjadi, terutama menjaga inflasi begitu ya, lagi-lagi menggarisbawahi tentunya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari kepada BI dan juga pemerintah yang sudah menjaga inflasi tetap penting begitu ya, inflasi yang rendah itu tetap sesuatu yang perlu kita apresiasi, tapi memang harus dicari cara. Kalau memang salah satu faktor penyumbangnya itu adalah soal pelemahan daya beli, memang harus dicari cara bagaimana pelemahan daya beli ini dicarikan strateginya begitu ya, langkah ke depannya ini apa, bagaimana kemudian daya beli kelas menengah yang dikatakan melemah ini ke depannya itu dicarikan resepnya begitu ya, salah satunya apakah pengupahannya dan lain sebagainya begitu ya, tadi yang juga sempat disampaikan. Tentunya ini menjadi tantangan yang semakin kompleks begitu yang harus dihadapi oleh pemerintah. Roda ekonomi tetap harus berputar begitu ya. Bagaimana kemudian kelas menengah yang memainkan peran penting sekali begitu memastikan bahwa roda ekonomi ini tetap berputar, pertumbuhan tetap berjalan, sementara waktu tentunya inflasi tetap harus terjaga. Ini yang kemudian ke depan kita harapkan bagaimana kestabilan ekonomi ini bisa tetap terjamin ke depannya. Kita harapkan bersama, kita nantikan langkah strategis dari pemerintah. Ini masih di awal tahun, masih ada banyak kesempatan sampai akhir tahun ya Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, berbagai upaya yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah tentu tidak boleh dikesampingkan, apalagi terjadi stabilitas harga secara keseluruhan. Namun publik sekali lagi mendesak agar persoalan mendasar yaitu perbaikan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah, jangan sampai dilupakan. Demikian Editorial Media Indonesia atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Pomondo pamit undur diri. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.